Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Nurdin Mahmud. Salam sehat dan bahagia. Oke, kali ini kita akan memberikan tutorial tentang pembahasan PAS tahun 2021. Materi Matematika Peminatan kelas 11. Materinya ada dua bab, yaitu persamaan trigonometri dasar dan trigonometri analitik. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini soal pertama. Nah, soal ini review ya, kita review. Jadi review nanti agak cepat nih, karena hanya mengulang-ulang aja ya. Untuk materi-materi tutorial tuh kalau pengen lebih rinci lagi bisa melihat deskripsi saya yang ada di bawah video ini. Oke, jadi nanti bisa lihat materinya pengen mengulang agak lama berarti silakan untuk cek di bawah deskripsi. Oke. Oke, materi di sini tentang eh, sinus sinus 2x tambah 4 derajat sama dengan sinus 50 derajat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita harus mengingat di sini bentuk derajatnya adalah sin AX sama dengan sin alfa derajat. Ada cos AX, cos alfa derajat, tangan AX, dan tangan alfa derajat. Ya, karena di sini sinus kita pakai yang sinus AX sama dengan sin alfa. Di mana di sini AX-nya adalah 2X tambah 40 derajat, kemudian alfanya adalah 50 derajat. Oke, berarti kita tulis ada dua, ini ada sinus itu kan ada di kuadran pertama dan kedua, yang positif. Nah, jadi kita bicara yang positif ya. Yang positif ada dua, yaitu ada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Kalau kosinus kan ada di kuadran satu dan kuadran keempat. Sementara tangan itu positifnya ada di kuadran satu dan kuadran ketiga. Oke, kita bicara yang sinus, berarti ada dua, yaitu kuadran pertama alfa, kemudian yang kuadran keduanya 180 min alfa. Nanti ditambah K kali 360 derajat. Oke. Di sini kita lihat 2x tambah 40 derajat sama dengan 50 derajat. Kemudian caranya di sini kita hilangkan 40 derajat, pindah ruas ke kanan jadi min, sehingga menjadi 10 derajat. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dua, maka menjadi X sama dengan 5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kemudian kita tes K-nya. K-nya dengan 0, oh, ternyata nilainya 5 derajat. K-nya dengan 1, ternyata nilainya 185 derajat. Gitu ya. Ini, oke, kemudian ini kan ada dua. Ini baru kuadran pertama. Berarti yang alfa derajat tambah K kali 360 derajat kuadran pertama. Sekarang kita yang ke bicara yang kuadran kedua. Oke, kuadran kedua. Di sini 2x tambah 40 derajat tetap sebagai AX-nya, kemudian alfanya di sini menjadi 180 min alfa, berarti 180 min alfanya 50 derajat. Sehingga 150 180 ya, 180 kurangi 50 adalah 130. 40-nya dihilangkan dengan dipindah ruas ke kanan jadi min. Sehingga 130 kurangi 40 adalah 90. Kemudian kedua ruas dibagi dua sehingga menjadi X tambah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dan kita uji K-nya 0 menghasilkan 45 derajat. K-nya 1 menghasilkan 225 derajat. Sehingga kita urutkan himpunan penyelesaiannya dari yang kecil dulu 5 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 185 derajat, dan 225 derajat. Oke, itu soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua, ini tentang cos. Ini cos. Bagaimana dengan cos? Maka kita ingat yang di sini cos AX sama dengan cos alfa derajat. Oke. Berarti ada dua di kuadran pertama, nilainya alfa saja, di kuadran keempat min alfa. Gitu, oke. Ya, kita lihat di sini. 2 cos X 2 cos 3x sama dengan 1. Ingat ini batasnya 180 ya, tidak 360. Oke. Di sini ini bukan cos, ini kan rumusnya cos AX. Ini tidak ada koefisien di depan cos. Berarti ini ada, berarti kita hilangkan atau dibuat satu dibagi dua, bagi dua kedua ruas. Kalau dibagi dua jadi cos 3x, satu bagi dua jadi setengah. Setengah ini kita ganti dengan nilai cos supaya sama ini cos AE, cos alfa. Nah, ini cos ini bukan, kalau ini kan angka berarti terubah menjadi cos. Setengah itu senilai dengan cos 60 derajat. Jadi kita ganti dengan 60 derajat. Maka sudah ketemu sekarang AX-nya 3E, kemudian alfanya 60 derajat. Kita pakai kuadran pertama dulu. Oke, kuadran pertama ini ya. Ini kita bagi kedua ruas dengan 3, maka menghasilkan X sama dengan ini bagi 3, 20.
360 bagi 3, 120. Oke, kemudian kita uji K-nya 0. K-nya 0 berarti hasilnya 20, K-nya 1 hasilnya 140. Ini kuadran pertama. Sekarang kita ke kuadran keempat. Untuk kuadran keempat berarti nilainya adalah min alfa. Berarti 3x sama dengan min alfa, min 60 derajat. Kita kedua ruas kita bagi 3. Ini kita bagi 3, min 20. Kita bagi 3, 120. Kita uji K-nya kalau 1, kenapa K-nya tidak 0? Kalau K-nya 0 diuji 0 nanti min hasilnya. Kita uji yang K-nya 1. K-nya ganti 1 berarti nilainya adalah 100. Kenapa tidak K sama dengan 2? Kalau K-nya 2 berarti nanti kelebihan karena batas intervalnya sampai 180 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya diurutkan dari yang kecil dulu. 20, 100, dan 140. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat soal ketiga ini tangan. Kita lihat tangan 3x sama dengan tangan 48 derajat. Berarti kita pakai yang bentuk tangan AX sama dengan tangan alfa. Ini sudah bentuknya sudah sama ya. Tangan AX, AX-nya berarti 3x, alfanya 48 derajat. Oke, berarti cuma ada satu kuadran pertama dan ketiga kan sama ini. Rumusnya cuma alfa. Jadi cukup ini alfanya 48. Oke, kita bagi kedua ruas dengan 3, bagi 3 menjadi X, bagi 3 menjadi 16, bagi 3 menjadi 60. Kita uji satu-satu. Tadi kita lihat batasnya berapa tadi batasnya? Batasnya sampai 360 derajat. Oke, kita lihat. Kemudian uji K-nya 0. Kalau K-nya 0 ketemu 16, kalau K-nya 1 ketemu 76, kalau K-nya 2 ketemu 136, kalau K-nya 3 ketemu 196, kalau K-nya 4 ketemu 256, kalau K-nya 5 ketemu 316, kalau K-nya 6 overload kebanyakan maka tidak perlu K sama dengan 6. Sehingga kita urutkan dari yang kecil yang besar. Oh, sudah urut, tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Selesai. Oke. Selanjutnya ini kita mencari bentuk, kalau tadi kan persamaan trigonometri dasar, bentuk sin AX, sin kemudian cos AX, kemudian tangan AX. Sekarang bentuk kuadrat, trigonometri bentuk kuadrat ini. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Kita gunakan identitas trigonometri yaitu cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini kan asalnya dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi dirubah seperti ini. Oke. Nah, soalnya kan tadi ini 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X kurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini cos kuadrat X, ini cos kuadrat X. Oke, ini ada 1 min sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ini, kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi nanti menjadi 2 kali, 2 kali 1 min sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Nah, ini tetap 5 sin X ini. Kemudian kita jabarkan 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali min sin kuadrat menjadi, nah, 2 kali 1 kan 2. 2 kurangi 4 berarti min 2. Jadi min 2 ya. 2 kali ini jadi min 2 sin kuadrat X gitu kan. 5 sin X tetap. Kemudian kedua ruas kita kalikan min 1. Kalau kalikan min 1 jadi plus. Ini plus jadi min, ini min jadi plus. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian kita misalkan sin X-nya sama dengan Y. Sin X-nya sama dengan Y. Berarti ini menjadi Y kuadrat. Ini menjadi Y. Nah, maka menjadi 2Y kuadrat kurangi 5Y tambah 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita faktorkan. Kalau kita faktorkan menjadi 2Y min 1 kali Y min 2 sama dengan 0. Berarti akan kita peroleh 2Y min 1 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan setengah. Atau Y min 2 sama dengan 0. Y min 2 sama 0 berarti Y sama dengan 2. Kan gitu, oke. Ada 2 ini. Apakah akan dipakai semuanya? Tentunya tidak. Kenapa yang murni hanya yang setengah? Kenapa? Karena interval dari penyelesaiannya adalah dari min 1 sampai 1 kan gitu kan. Jadi 1 sampai min 1. Nah, ini min 1 sampai 1 ini 2 berarti overload. Jadi tidak dipakai. Yang murni adalah Y sama dengan setengah. Nah, kita untuk mengerjakan ini berarti kita ingat rumus ini. Sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah. Nah, tadi kan misalnya sin X sama dengan Y. Ini kita ganti setengah. Sin X sama dengan setengah. Nah, setengah kita ganti dengan nilai sin 30 derajat. Supaya bentuknya sama. Sin AX sama dengan sin alfa. Ini AX-nya adalah E, kemudian alfanya adalah 30 derajat. Oke, jadi kita memakai dua ini. Ada kuadran pertama, ada kuadran kedua. Oke, kita bicara yang kuadran pertama ini. Kuadran pertama 30 alfanya, ini kemudian keduanya yang ini. Nah, 180 kurangi 30. Oke, kemudian kita uji dengan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti ketemu 30 derajat. Kalau kita uji K-nya 0 berarti ketemu 150 derajat. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150 derajat. Oke.
Soal berikutnya kita akan mencari solusi. Solusi dari ini, solusi dari solusinya udah ada ya, X1 dan X2 solusinya. Kemudian kita akan mencari nilai sin X1, sin X2. Solusinya dicari. Jika ini solusi, kemudian kita cari nilainya ini. Dengan diketahuinya cosec kuadrat X tambah 3 cosec X kurangi 10 sama dengan 0. Dengan batasan min pi per 2 sampai pi per 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat ini. Ubah dulu dalam bentuk pemfaktoran. Ini cosec kuadrat X tambah 3 cosec X kurangi 10 sama dengan 0. Kita rubah dalam bentuk pemfaktoran. Oke, kita faktorkan seperti ini. Cosec X kurang X ya. Cosec X kali cosec X, cosec kuadrat X. 5 kali cosec X berarti 5 cosec X, cosec X kali min 2 berarti min 2 cosec X, 5 kali kurangi 2 berarti 3, sama ya. 5 kali min 2 berarti min 10. Nah, itu kalau dijabarkan sama. Nantinya pemahaman tanpa pemfaktoran saja. Sehingga dari sini kita peroleh cosec X sama dengan min 5 karena cosec X tambah 5 sama dengan 0 berarti cosec X sama dengan min 5. Cosec X min 2 sama dengan 0 berarti cosec X sama dengan 2. Oke. Karena cosec itu kebalikan sin berarti ini menjadi sepersin berarti seper min 5. Sin berarti ini seper 2. Nah, untuk kita anggap ini sin X min seperlima ini sebagai sin X1, kemudian sin X sebenarnya adalah sin X2-nya gitu. Sehingga kita tinggal memasukkan ke pertanyaan yang dicari tadi, sin X1-nya min seperlima, sin X2-nya setengah. Ini diganti min seperlima, ganti setengah. Oke, tinggal menjumlahkan ini disamakan penyebut 5 dan 2 berarti 10. Oke, berarti ini min 2 2 ya, 2. Di sini min 2 ditambah 5 berarti 3. Di sini berarti 10 di 1 berarti min 1/10. 10-nya coret berarti menjadi 3 bagi min 1 berarti min 3. Oke. Jadi penjelasannya adalah min 3. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Wah, ini masih persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadrat. Oke. Cos kuadrat X min cos X kurangi 2 sama dengan 0. Kita lihat di sini. Nah, ini kita misalkan cos X-nya dengan P. Maka di sini menjadi P kuadrat, menjadi P gitu. Kita faktorkan. Faktorkan menjadi P tambah 1 kali P min 2 sama 0. Berarti P-nya adalah min 1, P-nya adalah 2. Oke. Kita ingat di sini cos berarti pakai ini. Cos X sama dengan cos alfa. Berarti nanti ada dua kuadran pertamanya alfa, kuadran keempatnya adalah min alfa kan gitu. Oke, kita lihat cos X sama dengan min 1. Ini yang ini P-nya ganti min 1 kan pemisalan tadi. P-nya ganti min 1. Cos X sama dengan min 1. Min 1 itu ekuivalen dengan nilai cos 180 derajat. Ekuivalen dengan nilai cos 180 derajat. Berarti sudah ketemu AX-nya adalah X, kemudian alfanya 180 derajat. Berarti kita memakai kuadran pertama dulu. Kuadran pertama ini ya, ini alfa. Alfanya 180. Kemudian kita uji, hanya 0, berarti hasilnya 180. Sekarang kita lihat yang kuadran keempat. Ganti menjadi min alfa berarti min 180 derajat. Kita uji K-nya 1, kenapa tidak K-nya 0? Kalau K-nya 0 jadi min. Nah, sekarang K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti jawabannya 180. Oh, ternyata jawabannya sama. Berarti nanti jawabannya sama ya. Coba kita cek yang cos X-nya 2. Kan tadi P-nya ada 2. Min 1 dan 2. Kalau K-nya 2, cos X sama dengan 2, 2 tidak memenuhi syarat karena batasnya itu cuma dari min 1 sampai 1. Sehingga cos 2 tidak memenuhi syarat, sehingga himpunan penyelesaian adalah 180 derajat. Oke, soal berikutnya di sini cos 2x kurangi 3 sin x kurangi 1 sama dengan 0 dan batas interval seperti ini. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita gunakan identitas cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, di sini adakah 2 sin kuadrat x? Ternyata tidak ada. Berarti kita harus, oh ini karena yang berubah adalah cos 2x-nya ya. Cos 2x kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa demikian? Supaya sama-sama sin. Oke, jadi cos 2x ini kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, jadi sama-sama ada sin. Nah, 1 kurangi 1 habis ya. Tinggal min 2 sin kuadrat X kurangi 3 sin X sama dengan 0. Kemudian ini sama-sama ada min sin X, kita keluarkan min sin X, berarti ini menjadi 2 sin X, ini berarti 3. Nah, karena di sini kalikan jadi ini. Oke, berarti min sin X sama dengan 0 atau 2 sin X tambah 3 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 0 atau 2 sin X sama dengan min 3, berarti sin X sama dengan min 3/2. Oke.
Di sini 0 dan min 3/2 mana yang memenuhi syarat? Tentunya yang 0. Karena min 3/2 ini overload kan batasnya min 1 sampai 1. Nah, jadi yang dipakai adalah yang 0, min 3/2 tidak dipakai. Sekarang kita lihat jika kita punya sin X sama 0, 0 ini bisa kita ganti menjadi 0 derajat. Sin 0 derajat ini kurang sini ya, sin 0 derajat. Berarti sudah jelas AX-nya adalah X, kemudian alfanya adalah 0 derajat. Oke, berarti kita memakai rumus yang ini. Rumus sin A ini. Kuadran pertama, kuadran kedua. Kuadran pertamanya alfa dulu, alfanya 0. Kalau kita uji K-nya 0, berarti jawabannya 0. Kalau K-nya 1, ketemu 360. Kalau K-nya 2, tidak memenuhi syarat karena kelebihan overload. Kemudian kita yang kedua, kuadran kedua adalah 180 min alfa, 180 0. Berarti kita uji K-nya 0, kalau K-nya 0 berarti jawabannya 180. Oke, jadi kalau K-nya 1 tidak misalnya nambah lebih batas. Sehingga kita urutkan dari yang terkecil 0, 180, dan 360. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sini 2 cos kuadrat 2x tambah 2 sin kuadrat x kurangi 1 sama dengan 0. Intervalnya 0 sampai pi. Ya, sekarang pakai pi, tidak pakai derajat lagi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, sama aja. Ini tinggal aja 360 ganti 2 pi kan gitu. Oke, jadi yang derajat dirubah jadi pi. 2 cos kuadrat 2x ditambah 2 sin kuadrat x. Ya, ini kita gunakan identitas cos 2x sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat x. Nah, oke. Jadi yang di sini ada 2, kita lihat soalnya 2 sin kuadrat x kurangi 1, ini kita buat supaya menjadi 1 min 2 sin kuadrat x, kita hadirkan ini. Berarti di sini dimunculkan min supaya jadi min ya, min 1. Ini jadi plus, sudah sama. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita sudah mempunyai 2 cos kuadrat 2x. Ini diganti 1 kurangi 2 sin kuadrat x diganti dengan cos 2x. Nah, ini diganti cos 2x. Sehingga dari sini kita punya FVP cos 2x, keluarkan FVP-nya cos 2x menjadi bentuk perkalian. Cos 2x kali 2 cos 2x kurangi 1. Nah, ini untuk perkalian berarti cos 2x sama dengan 0 atau 2 cos 2x kurangi 1 sama dengan 0. Berarti di sini cos 2x sama dengan setengah. Cos 2x sama dengan setengah, jadi 1 cos 2x sama dengan 0. Oke. Kemudian setengah itu kan bisa kita ganti dengan cos pi per 2. Kita cek untuk yang pi per 2, cos pi per 2 nya. Oke, 2x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, ini kedua ruas kita bagi 2. Kalau bagi 2 berarti menjadi x, bagi 2 menjadi 1/4. Di sini bagi 2, 2-nya habis. Maka tinggal jadi. Oke, kita uji dengan k-nya 0. Kalau kita uji k-nya 0 berarti ketemu pi per 4. Untuk 2x sama dengan min pi per 2. Kenapa ini ada min pi per 2? Karena ingat cos, ini cos. Ada alfa, ada min alfa. Di alfanya ini min alfa. Sehingga ini sama caranya seperti tadi, dibagi 2 menjadi min. Kemudian diuji k-nya 1, jangan 0. Kalau k-nya 0 menjadi min, maka k-nya 1. Kalau k-nya 1 ketemu 3 pi per 4. Kemudian kita cek untuk cos 2x sama dengan setengah. Oke, kita cek di sini. Ini tadi yang ini adalah cos 2x sama dengan 0, yang ini adalah nilai dari mengganti dari 0 derajat ya. 0 derajat, jadi dari pi per 2 ini ya. Jadi ekuivalen, jadi maaf. Ekuivalen 0 adalah nilai dari 0 adalah cos pi per 2, cos pi per 2 ini. Cos pi per 2. Kemudian di sini setengah ini ekuivalen dengan cos pi per 3. Nah, itu kan. Oke, jadi yang tadi 0 itu ekuivalen dengan nilai cos dari cos pi per 2, sedangkan setengah itu ekuivalen dengan cos pi per 3. Gitu, oke. Sama cara dengan yang awal, kita pilih ini alfa min beta, kita kuadran pertama dulu. Ini kuadran pertama berarti yang plus. Kita bagi 2 kedua ruas, bagi 2 jadi seperti ini. Kemudian kita uji k-nya 0 ketemu pi per 6. Kemudian yang min kuadran keempat pakai min ini, bagi 2 ketemu ini. Kemudian k-nya masukkan 1, jangan 0 ya, kalau 0 jadi min, ketemu 5 per 6. Jadi himpunan penyelesaiannya dari yang kecil dulu ditulis pi per 6, yang paling kecil pi per 6 ya, pi per 6, kemudian pi per 4, kemudian 3 pi per 4, kemudian 5 pi per 6. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tangan X kemudian ditambah kotangin X. Ini kita lihat penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya. Tangan X ditambah kotangan X sama dengan min 2. Oke, kotangan X ini artinya sepertangan X. Oke, di sepertangan X.
Oke, jadi ini kemudian setelah dirubah kita kotangan X dirubah menjadi sepertangan X, kedua ruas kita kalikan dengan tangan X sehingga menjadi tangan kuadrat X ditambah ini kan kalau kalikan tangan X hasilnya 1, ini menjadi min 2 tangan X, kemudian jadikan 1 pindah ruas ke kiri sehingga ini min jadi plus. Oke, kemudian ini kan bisa dirubah menjadi tangan X tambah 1 kuadrat yang sama. Oke, sehingga tangan X tambah 1 sama dengan 0. Artinya tangan X sama dengan min 1. Berapakah nilainya min 1 ini? Nilainya adalah tangan 135 derajat. Jadi min 1 adalah nilai dari tangan 135 derajat. Untuk tangan cuma alfa saja ya. Rumusnya jadi cuma alfa. Alfa tambah K ini 180. Tapi ingat ini 180 bukan 360. Dia ini berada di kuadran 1 dan 3. Oke, tinggal ganti aja alfanya dengan 135, kemudian kita uji K-nya 0, ketemu 135, K-nya 1, ketemu 315. Jadi penyelesaiannya adalah 135 dan 315 derajat. Oke. Kita lihat berikutnya, jika A dan B sudut lancip, sehingga sin A-nya 0,8 dan sin B-nya 0,28, maka sin A tambah B berapa? Nah, ini caranya kita lihat penyelesaiannya. Sin A kita bisa mencarinya 0,8, sin A-nya sudah ada di soal, cos A-nya bisa kita cari, berarti 1 dikurangi yang diketahui ini dikuadratkan dan diakar, hasilnya adalah 0,6. Kemudian sin B caranya sama, 1 dikurangi yang ada di sini 0,28 sin B-nya sehingga ketemu 0,96. Oke. Nah, kemudian untuk mencari pertanyaan soal sin A tambah B, kita ingat rumus di sini. Sin A tambah B, sin A tambah B sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Apa gitu ya? Kalau sin A tambah sin B berarti sin A kali cos B tambah sin B cos A. Semua sudah ada ya, sin A sudah ada, cos B sudah ada, kemudian sin B sudah ada, dan cos A sudah ada. Tinggal masukkan angkanya. Oke, dikalikan. Hasilnya nanti ketemu 117 per 125. Kalau di pilihan ganda pakai koma, ya pilih koma. Kalau pecahan biasa, pakai pecahan biasa. Tergantung pertanyaannya. Oke. Kita lihat soal berikutnya, jika sin alfa sama dengan 35, sin beta akar 50 per 50, nilai alfa tambah beta berapa? Yang ditanyakan adalah sudutnya. Ingat alfa dan beta sudut lancip. Oke. Cara penyelesaiannya tadi diketahui sin alfanya kan 3 per 5, maka kita bisa mencari nilai cos alfanya. Berarti 1 dikurangi 3 per 5 dikuadratkan di akar, ketemu 4 per 5. Demikian juga untuk cos B bisa kita cari lewat sin B yang diketahui. Nah, ini 1 dikurangi, ini kuadratkan, ketemu ini. Oke. Kemudian dari pertanyaan tadi ditanyakan sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta berarti rumusnya ini yang atas ya. Sin alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta cos alfa. Oke, kebalik ya. Sin alfa cos beta ini sin alfa cos beta. Oh, ini dibolak-balik sama ya. Sama. Jadi ini cuma ditaruh depan aja. Sin cos cosin. Sinnya di depan kan nggak masalah. Sin alfa 3 per 5 cos beta 7 kali akar 50 per 50, kemudian diketahui lagi sin betanya, ini sin betanya, kemudian cos alfanya. Oke, jadi kalau dikalikan ketemu setengah kedua. Siapakah setengah kedua? Setengah kedua adalah nilai dari 45 derajat. Jadi alfa tambah beta adalah 45 derajat. Oke, sekarang kita lihat. Untuk mencari nilai cos 465 bagaimana? Ini bukan sudut istimewa, maka caranya kita ubah dulu. 465 itu dirubah menjadi 360 ditambah sudut-sudut istimewa ya. Dihadirkan sudut-sudut istimewa di sini. 360 ini kan melebihi 360, berarti munculkan 360 plus berapa? Tampilkan sudut istimewa. Jadi supaya muncul sudut istimewa yang 45 dan 60. Oke. Kemudian ini kan satu putaran penuh berarti bisa kita tulis menjadi 45 tambah 60 saja. Nah, ini ya, kita bagaimana rumus alfa tambah beta? Cos alfa tambah beta kita pakai yang rumus cos alfa tambah beta ini ya. Cos alfa tambah beta. Jadi cos alfa cos beta min sin alfa. Jadi kontra ini plus ini min kan. Cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Oke, jadi tinggal kita masukkan sudut-sudut istimewanya kan sudah hafal. Cos 45 setengah akar 2, 60 cos 60 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Tinggal kalikan setengah kali setengah, berarti seperempat akar 2, setengah kali setengah, seperempat akar 2 kali akar 3, akar 6. Sehingga dijadikan 1, karena seperempat sama-sama, berarti menjadi akar 2 kurang akar 6 dibagi 4. Oke. Diketahui A sudut tumpul, B sudut lancip. Cosinus A sama dengan 45 dan cosinus B sama dengan 12 per 13. Maka nilai cosinus A kurangi B berapa? Nah, gitu. Maka kita lihat di sini.
kita misal tadi diketahui cos A-nya 3/5. 3/5 kalau kita ilustrasikan dalam gambar 3/5. 3-nya di sini, 5-nya di sini cos. Berarti ini adalah samping bagi miring 3/5. Berarti kita bisa mencari depannya yaitu 4. Nah, jadi 4/5 sinusnya. Oke, kosinus B diketahui 5/13. 5/13 karena cos berarti samping bagi miring. Berarti di sini depannya bisa kita cari 12 gitu. Jadi sudah lengkap cos A ada, sin A ada, cos B ada, sin B ada. Nah, tinggal ke pertanyaan. Oh, cos A kurangi B. Berarti cos A kurangi B berarti kontra ini min berarti ini plus cos 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 sin sin. Nah, ini. Oke, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Cos A 3/5, cos B 5/13, sin A 4/5, sin B 12/13. Kita kalikan 3 kali 5, 15. 5 kali 13, 65. 4 kali 12, 48. 5 kali 13, 65. Sama-sama penyebut sudah ada, tinggal dijumlahkan 15 tambah 48, 63. Jadi jawabannya 63/65. Oke, sekarang diketahui A sudut tumpul dan B sudut lancip. A-nya, sin A-nya 45 dan sin B-nya 12/13. Berapakah nilai sin A kurangi B? Oke, kita lihat di sini. Kan sudah diketahui sin A-nya 45. Berarti kita bisa mencari cos A-nya. 1 dikurangi 45 dikuadratkan di akar. Ketemulah 3/5. 12/13 kan sebenarnya pasangnya 5 ya. 5/13 ya. Kalau hafal triple Pythagoras cepat. Oke. Sekarang pertanyaan adalah sin A kurangi B. Berarti pakai rumus yang ini. Sin A, sin B. Kalau sin kan setara ya. Ini min, ini min. Sin, cos, cosin. Nah, gitu. Ya, sin, cos, cosin. Ini min, di sini min. Oke, tinggal masukkan saja. Ini sin A-nya 4/5, cos B-nya sudah ada 5/13, dan cos A-nya sudah ada 3/5, kemudian sin B-nya sudah ada 12/13. 4 kali 5, 20. Ini penyebutnya sama nanti hasilnya. 20 dikurangi 36, berarti min 36 ya. 20 ya, 5 kali 4 kali 5, 20 dikurangi 36 ya. Wah, berarti min 16 nih. Nah, ini salah ini. Harus dirubah itu. Ini jawabannya bukan ini salah. Ini jawabannya ini adalah harusnya adalah 20 dikurangi 36 ya. Kurangi 36. Nah, 36 dibagi 65. Dibagi 65. Berarti nanti jawabannya adalah min 16 ya. Min 16 min tulis di sini aja. Min 16 per 65 gitu. 65. Nah, ini jawabannya ini ya. Oke. Selanjutnya kita diketahui sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Jika A-nya 3/5 dan B-nya 12/13, maka berapakah nilai cos A tambah B? Oke. Kita lihat. Kita cari dulu cos A-nya. Dari diketahuinya A, sin A. Dari 3/5 ketemu cos A-nya 4/5. Dari sin B 12/13, cos B-nya 5/13. Kemudian dari pertanyaannya cos A tambah B. Berarti memakai rumus ini ya. Cos A tambah B. Nah, berarti kalau ini plus berarti ini min. Nah, kontra. Cos kontra. Cos cos sin sin. Tapi kontra. Oke. Jadi kita lihat, kita tinggal masukkan saja cos A-nya 4/5, cos B-nya 5/13, sin A-nya sudah ada. Nah, tinggal malikan saja 4 kali 5, 20, tinggal 12. Ya, jawabannya min 16/65. Oke. Diketahui sudut A di kuadran ketiga dan B di kuadran keempat. Sin A-nya min 4/5, cos B-nya 7/5, maka nilai tangan A tambah B berapa? Oke, kita lihat di sini. Ilustrasinya seperti ini ya. Sin A min 4/5, cos B-nya 7/25. Sehingga di sini min 4/5. Min 4/5, berarti di sini B-nya adalah min 3. Di sini 7/25, berarti di sini adalah min 24. Oke, ingat tadi dari soal tadi diketahui apa? A di kuadran ketiga, B di kuadran keempat. Nah, itu sehingga ini yang menyebabkan di sini kuadran ketiga dan kuadran keempat. Tangan di kuadran ketiga kan positif, berarti ini kalau diketahui di sini min 4, di sini min 3, jelas. Kan gitu kan, tangannya itu positif itu ada di kuadran 1 dan ketiga. Berarti kalau ini min, pastilah di sini min. Kalau ini plus, di sini plus. Nah, itu ya. Oke, kemudian di sini tadi kuadran keempat ya. Kuadran keempat kita cek lagi. Nah, B itu di kuadran keempat. Oke, kuadran keempat nilai cosnya adalah positif. Nah, kuadran keempat positif ya. Oke, kuadran keempat nilainya positif. Nah, kosinusnya positif. Berarti kalau kita ingin mencari tangan, tangannya negatif. Berarti kalau ini 7 di sini min 24 karena nanti 7 per min 24 tangannya negatif kan gitu. Oke. Oke, jadi seperti itu ilustrasinya. Kemudian untuk tangan A tambah B berarti kita pakai rumus yang ini, tangan A tambah B. Berarti di sini kalau di sini plus, berarti di sini juga plus gitu ya. Yang bawah min. Bawah min. Oke.
Sehingga di sini kita tinggal masukkan aja tangan A-nya sudah ada 4/3, tangan B-nya sudah ada min 2 4/7. Oke, kita tinggal menjumlahkan dan mengalihkan. Oke, ini berarti 28 dikurangi 72, berarti min nanti ya, dibagi 21, ini dikalikan. Ini min kali min jadi plus 4 kali 2 4 96 ya, 3 kali 7 21. Sehingga dari sini diperoleh seperti ini, 21 dicoret, 21 dicoret, tinggal min 44 dibagi 170, 117. Oke, selesai. Nilai eksak dari 22,5 derajat ini berapa? Nah, ini bukan sudut istimewa. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita ingat sudut paruh. Nah, sudut paruh ya. 22,5 cos. Mana yang sudut paruh? Nah, ini. Pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini. Pakai rumus ini. Oke. Berarti ini alfanya, ini kan setengahnya, setengah alfa. Berarti ini kan setengah alfanya segini. Berarti 2 kalinya adalah alfa. Berarti aus alfa, berarti ini 22,5 kalikan 2 berarti 45. Kan gitu. Nah, selesai. Karena sudut istimewa, tinggal mengganti cos 45 dengan setengah akar 2. Nah, tinggal dihitung aja. Dan gini. Nah, di sini kita rubah 2-nya menjadi 1, ini menjadi 2. 2 bagi 2 kan, nah, ini kan jadikan pecahan ya. 2/2, maka digabung menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, kemudian karena 22,5 itu dikuatkan pertama, maka nilainya sinusnya positif. Kan gitu, sehingga ini walaupun plus minus, tapi karena berada di kuatan pertama, maka pilih yang positif di sini. Oke, sehingga 2 tambah akar 2 dibagi 2. 2 kali 2 ini kan 4 ya. Sehingga 1/4 dikeluarkan jadi setengah. Jadi hasil ini. Oke. Untuk sederhana dari 2 tangan 24 alfa dibagi 1 min tangan kuadrat 24 alfa, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini. Nah, kita ingat rumus di sini. Nah, ini memakai rumus sudut ganda. Oke, dari sini tangan 2 alfa, pakai rumus tangan 2 alfa. Tangan ini tangan 2 alfa. Nah, 2 tangan alfa. 2 tangan alfa ya, sudah ketahuan di sini. 2 tangan alfa. Nah, 1 min tangan kuadrat alfa. Nah, jadi ketahuan bahwa alfanya adalah 24. Nah, tangan 2 alfa, 2 alfa, alfanya 24 alfa, berarti 2 kali 24 adalah 48. Jadi jawabannya adalah 48 alfa. Oke. Diketahui tangan setengah A sama dengan setengah dengan A lancip. Tangan A berapa, tangan 2A berapa. Oke. Kita lihat di sini. Tangan setengah A, kita lihat rumus sudut paruh tangan setengah A. Rumusnya adalah 1 min cos alfa sin alfa. Nah, ini. Jadi di sini ada beberapa rumus ya, ada beberapa rumus kita pilih ya. Misalnya kita milih yang di sini, kita milih yang ini ya. Kebetulan di sini milih yang di sini, milih yang ini ya, milih ini ya, milih yang ini ya. Karena ada 3 rumus untuk tangan. Kemudian di sini tangan setengah kan sudah ada di soal setengah. Oke. Dan 1 min cos ini supaya tidak ada akar ya dikuadratkan aja, setengah dikuadratkan 1/4. Kuadratkan kan hilang akarnya. Tinggal ini. Kemudian ini kalikan ke sana. Ini kalikan ke sana, kalikan silang, ini kalikan 4. Nah, jadi 4 kali 1 kurangi 4 cos A. Ini ke sana tetap seperti ini ya. Kemudian disederhanakan. Kalau disederhanakan berarti cos A ditambah 4 cos A menjadi 5 cos A. Dan 1 menjadi pengurang, 4 kurangi 1 berarti 3. Oke, berarti cos A dibagi sama dengan 3 bagi 5 ini. Cos A 3/5. Oke, 3/5 cos A 3/5. Ini misalnya sudut A di sini. Nah, berarti 3/5 berarti Y-nya bisa kita hitung. Nah, kan cos itu kan samping per miring. Cos sami kan gitu. Nah, samping per miring. Nah, berarti Y-nya bisa kita cari. Cos A sama dengan X-nya berarti 3, R-nya 5. Berarti Y-nya bisa kita cari 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat di akar. Berarti 16. Berarti hasilnya adalah akar 16 adalah 4. Nah, gitu. Tangan A adalah Y per X. Berarti Y-nya sudah ada yaitu 4. X-nya adalah 3. Berarti tangan A adalah 4/3. Tangan A sudah terjawab. Tinggal kita mencari tangan 2A. Tangan 2A bagaimana ya? Kita pakai rumus sudut ganda. Tangan 2A adalah 2 tangan alfa dibagi 1 min tangan kuadrat alfa kan gitu. Tangan A sudah ada 4/3. Nah, tinggal 2 kali 4 8 ya, gitu ya. Nah, ini dikuadratkan 16/9 ya. Oke, ini. Kemudian ini dikurangkan 1 dikurangi 16/9 adalah min 7/9. Kemudian ini kita kalikan silang seperti ini menjadi bentuk seperti ini ya. Oke, ini dicoret dibagi ini 1, ini 3. Nanti min-nya tetap min. Berarti 8 kali 3 24. Berarti per 7 min 24/7 sudah terjawab ya. Tangan 2A sudah terjawab, tangan A tadi sudah awal tadi.
Tentukan hasil dari 2 sin 30 derajat cos 45 derajat. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, cara mengerjakannya adalah kita mengingat rumus yang di sini, perkalian sin. Nah, sin kali cos, sin cos berarti pakai rumus yang pertama ini. Di mana di sini alfanya adalah 30 derajat, kemudian betanya adalah 45 derajat. Jadi ini adalah alfa, ini adalah beta. Nah, oke. Berarti rumusnya adalah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurangi beta. Berarti 30 tambah 45, 30 kurang 45. Ini berarti 75, ini min 15. Ingat sin min 15 berarti menjadi min sin 15. Oke, selesai ya hasilnya ini. Oke. Kita lanjutkan di sini tentukan hasil dari 2 cos 75 sin 15. Berarti kita memakai rumus, mengingat rumus 2 cos 75 sin 75. 2 cosin, cosin. Nah, berarti pakai rumus yang kedua ini ya, pakai rumus yang kedua ini. Oke, berarti di sini alfanya adalah 75, kemudian betanya adalah 15. Oke, berarti tinggal masukkan ke rumus 75 tambah 15, 90, 75 kurang 15, berarti ketemu 60. Sin 90 adalah 1, sin 60 adalah setengah per 3. Jadi jawabannya ini ya, jawabannya ini. Oke. Kita lihat berikutnya ini cos kali cos. Oke, kita pakai cos kali cos. Cos kali cos berarti pakai rumus yang ketiga ini, cos kali cos. Bagaimana ini cos kali cos? Ini sih kan tidak ada duanya, di situ ada duanya. Ya, enggak masalah. Karena di sini dua ya udah dibagi kedua ruas dengan dua. Ini rumus ini kita bagi dua kedua ruasnya sehingga kan menjadi cos. Ini cos saja, cos alfa, cos beta. Nah, ini menjadi setengah, maka muncullah setengah di sini. Nah, karena ini dibagi dua kedua ruas. Nah, oke, jadi sudah selesai. Alfanya sudah jelas 8x, betanya 2x, 8x tambah 2x, 10x. 8x kurangi 2x, 6x. Nah, selesai ya? Selesai. Kalau pilihan ganda tidak ada ini mungkin dibalik aja. Ini 6x-nya di depan, kemudian 10x-nya di belakang. Kan? Oke. Kita lihat di sini 8 sin 3x sin 2x berapa hasilnya? Oke, kita lihat di sini. Di rumus di sini tidak ada ini. Ternyata adanya sin alfa, sin beta. Kita rubah aja supaya bentuk seperti bentuk keempat ini. Dimunculkan. Ini min 2 dimunculkan. Di sini kan 8. Supaya muncul min 2, hadirkan min 2 ini. Hadirkan min 2 ini. Min 2 ini kan sudah sama dengan rumus di sini. Ada sama. Munculkan seperti ini. Nah, min 2 kali berapa biar 8? Min 2 kali min 4. Nah, kita masukkan min 4 kan itu. Oke. Nah, ini tinggal memakai rumus yang keempat itu cos alfa tambah beta min cos alfa kurangi beta. Nah, ini. Oke, sehingga 3 tambah 2, 5, 3 kurangi 2, 1. Nah, kalau di pilihan ganda tidak ada, mungkin bentuknya seperti ini. Ini jabarkan aja. Ini kali ini taruh belakang, ya. Dan ini kali ini taruh depan, kan gitu. Taruh depan di sini. Oke. Selesai ya. Selesai. Bentuk lain dari akar 3 sin X tambah cos X bagaimana cara mengerjakannya? Oke, cara mengerjakannya kita ingat dalam bentuk-bentuk seperti ini. Ini bentuk akar 3 sin X tambah cos X. Sin X cos X, sin X cos X, sin X cos X. Itu bentuk yang pertama ya. Bentuk pertama ini. Di mana A-nya adalah akar 3, B-nya adalah 1. Ini kan 1 di sini. 1. Maka kita cari R-nya. R-nya kan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 3, akar 3 dikuadratkan ditambah 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Akarnya adalah 2. Ini R-nya ketemu. Tangan alfa sama dengan tentunya kalau mencari tangannya berarti adalah eh, B per A ya, BA per A, B-nya adalah 1, A-nya adalah akar 3. Berarti kita rasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Ini ada di bantu pertama. Nah, nilai dari sepertiga akar 3 itu berapa tuh? Adalah 30. Tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Oke, jadi ketemu. Jadi bentuknya alfanya kan sudah ketemu. Alfanya ketemu, alfa di sini ketemu yaitu 30 derajat. Oke, jadi ini alfanya di sini ya. Nah, di sini ini alfa, alfanya ya. Oke, kemudian R-nya udah ketemu ini R-nya, itu R-nya 2. Nah, jadi 2 kali sin X tambah 30 derajat. Oke. Sekarang bagaimana cara mencari nilai maksimumnya? Nah, min 5, ayo gampang sekali untuk mencari nilai maksimumnya karena nilai maksimumnya adalah ini yang positif. Jadi kita cari R-nya, kemudian kita cari yang positif. Oke. Kita lihat di sini. Oh, ini hanya ini bentuk yang mana tuh? Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata ini bentuk yang
4 ya, untuk yang keempat ya. Untuk yang keempat di sini ya. Oke, jadi A cos X ya. A-nya adalah min 5, B-nya adalah 12. Berarti R-nya adalah min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat berarti 25 tambah 169 ya. Plus minus. Jadi kita pilih yang positif. Jadi Y maksnya adalah 13. Oke, selesai ya. Udah ketemu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen. Oke, like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.